Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam ini kembali kita bisa sama-sama belajar melanjutkan bahasan terakhir dari buku Mujmal Usul Ahli Sunnah wal Jamaah fil Aqidah karya Nasir bin Abdul Karim Al-Aql. Yang kalau pada pembahasan sebelumnya sudah sampai pada bahasan yang berkaitan dengan bahasan terakhir, bahasan ke-11, dan malam ini insya Allah pada bahasan ke-12 yang merupakan bahasan terakhir, yaitu bahasan yang berkaitan dengan ciri ahli sunnah wal jamaah adalah punya perhatian terhadap persoalan kaum muslimin. Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan malam ini. Kita insya Allah akan lihat sama-sama materinya. Nah, kita lihat di sini. Ini ciri dari ahli sunnah wal jamaah. Yang ke-12 adalah al-ihtimamu bi umuril muslimina wa nusratihim wa ada'i huquqihim wa kaffil adza anhum. Al-ihtimamu, perhatian, bi umuril muslimin, dengan persoalannya kaum muslimin. Punya perhatian terhadap persoalannya kaum muslimin, wa nusratihim, dan membantu atau menolong kaum muslimin, atau menolong mereka. Wa ada'i huquqihim, dan menunaikan hak-hak mereka. Wa kaffil adza anhum, dan menahan untuk tidak mengganggu mereka. Nah, ini bahasan kita, ciri terakhir dari ciri-ciri penting ahlu sunnah wal jamaah. Kita lihat di sini, al-ihtimamu, memberikan perhatian atau memperhatikan, bi umuril muslimin, urusan atau persoalannya kaum muslimin. Urusan persoalannya umat Islam. Wa nusratihim, dan membela kaum muslimin. Artinya membela kepentingannya. Wa ada'i huquqihim, dan melaksanakan hak-haknya. Wa kaffil adza, dan menahan al-adza, gangguan, anhum, dari mereka. Maksudnya berusaha untuk tidak mengganggu mereka, tidak melakukan tindakan perbuatan yang bisa mengganggu kaum muslimin. Ya, kita mulai dari al-ihtimamu bi umuril muslimin. Dimulai dari al-ihtimamu bi umuril muslimin. Artinya memberikan perhatian atau memperhatikan persoalannya kaum muslimin. Nah, al-ihtimamu bi umuril muslimin ini memperhatikan persoalannya kaum muslimin, wa nusratihim, dan menolong atau membela mereka. Ini adalah ciri ahlu sunnah wal jamaah. Ketika mereka adalah kaum muslimin dan mereka dizalimi misalnya, maka sebagai ahlu sunnah wal jamaah, bukti bahwa mereka punya perhatian terhadap kaum muslimin adalah memberikan pertolongan.
memberikan pertolongan yang bisa dilakukan kepada kaum muslim. Bentuk pertolongannya bisa bermacam-macam. Pertolongannya bisa dalam bentuk ucapan, dalam bentuk tulisan, dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk pasang badan, apapun bentuknya. Karena memberikan perhatian itu tiap orang bisa berbeda-beda tergantung dari apa yang jadi persoalan dan urusannya kaum muslimin yang harus diperhatikan dan berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk memberikan pertolongan. Ada yang mungkin bisa memberikan pertolongan dalam bentuk tulisan. Ketika ada tulisan-tulisan yang menyerang kaum muslimin, seperti sekarang ini sedang marak yang dinamakan dengan Islamophobia, dan itu nampak terlihat dengan jelas bahasa-bahasa yang digunakan jelas ditujukan kepada kaum muslimin. Sementara di waktu yang sama tidak ada tindakan yang selayaknya dilakukan. Maka ada orang-orang yang menunjukkan pembelaannya, menunjukkan perhatiannya. Nah, ini bentuk dari ihtimam. Dan kalau kita bicara bahasan ini sangat berhubungan erat dengan ikatan yang sudah terbangun antar sesama umat Islam. Jadi, karena ikatan yang terbangun antar umat Islam itu ikatan keislaman yang diikat dengan akidah, maka wajar kalau seandainya ikatan-ikatan tersebut menuntut haknya. Menuntut haknya. Artinya hak untuk dibuktikan bahwa ikatan itu ada. Misalnya, kalau yang terkait dengan hal ini, kita bisa lihat pada surat Al-Mu'minun ayat 101. Di surat Al-Mu'minun ayat 101, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita bagaimana ikatan tersebut ada dan ikatan tersebut terbangun. Ikatan tersebut terbangun dan akhirnya menuntut haknya. Di surat Al-Mu'minun ayat ke-101. Surat Al-Mu'minun ayat ke-101 ya. Maaf, ya 101. Ya. Kita bisa lihat di sini ayatnya. Ini suratnya surat Al-Mu'minun, ayatnya 101, halamannya 348. Allah SWT berfirman, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ. Dan apabila ditiupkan sangkakala, fala ansaba bainahum.
maka tidak ada lagi pertalian nasab. Ansab, jamak dari nasab. Tidak ada pertalian nasab di antara mereka. Yauma idzin pada hari tersebut. Wala yatasaalun. Dan mereka juga tidak saling bertanya. Ya, tidak saling bertanya satu dengan yang lainnya. Nah, ini menunjukkan bahwa ikatan yang terbangun antar kaum mukminin, ada juga ikatan yang terbangun itu karena nasab. Bisa karena Islamnya dan sekaligus karena nasabnya. Tetapi ada yang ikatannya karena nasab tapi tidak karena keimanan. Nah, ikatan karena keimanan itu lebih kuat. Karena apa? Karena ikatan karena keimanan ini membawa seseorang untuk berada bersama-sama bukan cuma di dunia tapi juga di akhir. Ya, kalau di surat Al-Hujurat ayat 10, Allah Subhanahu wa taala menegaskan karakternya orang beriman. Innamal mu'minuna ikhwatun. Kita lihat ayatnya. Ini ayatnya. Surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang-orang beriman itu sesungguhnya mereka adalah bersaudara. Maksudnya, itu ciri yang ada pada orang beriman. Bahwa cirinya orang beriman itu adalah bersaudara. Bersaudara karena apa? Karena keimanan. Bersaudaranya karena ikatan keimanan. Dan kita bisa merasakan bukan hanya pada masa lalu, pada zaman sekarang, meskipun belum seideal pada masa lalu, artinya pada masa generasi sahabat, generasi tabi'in, dan yang lainnya. Nah, tetapi nampak jelas ikatan karena keimanan itu ikatan yang kokoh dan ikatan yang dikenal dalam syariat kita. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang-orang beriman itu bersaudara. Nah, kemudian ikatan ini akan dibawa terus sampai dengan kehidupan di hari kemudian. Bahkan dalam surat Al-A'raf ayat 43, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang beriman pada hari kiamat kelak akan dicabut rasa benci antar mereka. Rasa benci antar mereka ini akan dicabut. Dan kita bisa lihat itu di surat Al-A'raf ayat 43. Kita lihat di sini. Suratnya surat Al-A'raf ayatnya 43. Allah SWT berfirman, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin.
Wa naza'na, dan kami cabut. Dan Allah cabut ma fi sudurihim, segala macam yang ada di dada mereka. Min ghillin, berupa dendam, tajri min tahtihimul anhar, mereka berada di surga yang di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir. Wa qalu, dan mereka mengatakan alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, alladzi, yang hadana, telah memberikan petunjuk kepada kami, lihadza, pada ini. Maksudnya kepada agama ini yang kemudian menghantarkannya kepada surga. Pada iman ini yang mengantarkan orang pada surga. Wa ma kunna, dan sama sekali kami tidak, linah tadiya, mendapatkan petunjuk, laula, seandainya tidak ada an hadanallah, petunjuk dari Allah SWT. Seandainya Allah tidak memberikan petunjuk kepada kami. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq, dan sungguh telah ada dan telah datang rasul-rasul Rabb kami membawa kebenaran. Wa nudu, dan mereka diseru, antil kumul jannata, antil kumul jannatu, itulah surga yang diwariskan kepada kalian, urithumuha, yang diwariskan kepada kalian, bima kuntum ta'malun, disebabkan atas apa yang dahulu kalian kerjakan. Salah satu yang diberikan kepada orang beriman setelah masuk surga adalah wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Ketika orang-orang beriman masuk, dan ini ikatannya karena ikatan iman, bukan karena ikatan nasab, bukan karena ikatan kedaerahan, bukan karena ikatan suku, ras, bangsa, bahasa, atau ikatan yang lain. Ini ikatannya karena keimanan. Artinya yang masuk surga itu ukurannya adalah karena ketakwaan, karena keimanan. Tidak melihat sukunya apapun, rasnya apapun, status sosial, status pendidikan, dan yang lain. Nah, salah satu nikmat yang Allah berikan adalah wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Dan kami cabut segala macam dendam yang berada dalam dada mereka. Ini kenikmatan yang Allah berikan. Nah, ini adalah ikatan keimanan yang akhirnya ikatan keimanan itu yang mendorong seseorang atau mendorong kaum muslimin secara umum untuk memberikan perhatian. Untuk memberikan perhatian pada persoalan sesama kaum muslimin. Kembali ke sini, al-ihtimamu bi umuril muslimin. Berikan perhatian kepada persoalan kaum muslimin wa nusratihim, dan membela. Maka ada yang namanya bentuk keberpihakan. Tidak ada istilah netral. Ya, tidak ada istilah netral ketika berhubungan dengan iman dan kufur. Maksudnya, tidak bisa bersifat netral dengan mengatakan saya tidak berpihak kepada orang beriman atau yang tidak beriman. Nggak ada pilihan. Pilihannya berada di pihaknya orang beriman atau berada di pihaknya orang tidak beriman. Artinya kalau berada di pihaknya orang beriman, ya berarti akan berhadapan dengan orang-orang yang tidak beriman. Resikonya dimusuhi, meskipun kita tidak memusuhi, itu bagian dari resiko. Tadi kita sampaikan di awal ada gerakan Islamofobia. Muncul dari kalangan yang jelas itu ada di negeri kita maupun di luar negeri kita. Artinya PBB pun sampai mengakui hal tersebut. Ya, 15 Maret dicanangkan sebagai hari anti-Islamofobia. Kenyataannya ada.
Dan tidak mungkin kita tutup-tutupi, kecuali tentu kalau orang yang berada di kubunya orang kafir tentu berusaha untuk menutupi hal tersebut. Berada di kubu itu berarti keberpihakan. Karena bagi orang yang beriman, terasa bentuk ketidakadilan, bentuk penganiayaan. Yang terdekat beberapa hari yang lalu, yang terjadi di Palestina. Di Masjidil Aqsa, di Gaza, penodaan terhadap masjid. Bagi orang beriman, tidak perlu yang kasar-kasar, yang berat-berat. Sekarang ada orang masuk masjid. Pada orang masuk masjid pakai sepatu, dan sepatunya ya pakai sepatu, pakai ini sepatu aja lah biar gampang. Pakai sepatu masuk dalam masjid dan kemudian sampai nginjak-nginjak karpet yang ada. Fitrah yang tertanam dalam diri orang beriman tidak terima dengan sikap seperti itu. Itu cuma nginjak-nginjak, nggak usah pakai bawa senjata, kemudian menakut-nakuti, menteror, ya. Kemudian apalagi melakukan penembakan, nggak usah pakai itu, cukup nginjak-nginjak saja, nginjak-nginjak karpet di masjid. Kalau orang masih punya keimanan, itu pasti marah. Orang pasti marah. Kalau orang beriman, itu tertanam dalam dirinya sikap seperti itu. Jadi tidak perlu yang kita bicara yang berat dulu, yang ringan aja. Dan itu sudah umum di masyarakat kita. Nggak perlu kemudian direkayasa dengan sedemikian rupa. Bahkan mungkin sebagian kita belum pernah dapatkan materi itu. Saya sendiri belum pernah, sejak kecil belum pernah dapatkan materi, nggak boleh pakai sepatu, masuk ke dalam masjid, nginjak-nginjak karpet masjid. Tapi sudah tertanam dalam diri orang beriman, nggak terima kalau masjidnya dikotori seperti itu. Masuk ke dalam masjid, kemudian nginjak-nginjak karpet. Apalagi masuk ke dalam masjid, kemudian membawa senjata, kemudian menembakkan ke arah orang-orang yang berada di masjid, dan jelas yang di masjid orang Islam. Jelas yang di masjid adalah orang-orang yang sedang baik itu mengerjakan sholat atau baru mengerjakan sholat. Dan tidak ada aktivitas yang dimulai dari jamaah masjid. Mereka berada di masjid. Tapi tiba-tiba dan mereka diserang. Nah, mendengar itu tentu orang nggak bisa terima. Susah untuk bisa mencerna, mendiamkan hal seperti itu. Makanya kita bisa lihat, kalau prinsip keimanan itu sudah ada, maka keberpihakan pasti ada. Keberpihakan pasti ada. Rasulullah SAW bersabda, "Masalul mu'minina", perumpamaan orang beriman, fi tawaddihim, dalam saling mencintai mereka, wa ta'atufihim, dan saling pedulinya mereka, empati, wa tarahumihim, dan saling sayangnya mereka, itu masalul jasadi, seperti tubuh, idza ishtaka minhu udwun, jika ada satu organ tubuh yang mengeluh sakit, tada'alahu sairul jasad, maka akan terpanggillah seluruh jasad. Bisahari wal humma, dengan begadang, nggak bisa tidur, atau dengan demam. Itu karena apa? Karena sebenarnya yang sakit nggak semua tubuh, tapi yang lain terpanggil. Ya, kalau kita sakit di salah satu organ tubuh, yang lain memberikan respon. Sakit di kaki, tangannya yang mendekat ke kaki, mulutnya yang mengucapkan sebuah kata atau beberapa kata mengungkapkan sakit. Kaki nggak bisa ngomong, nggak bisa berbicara, aduh. Yang bicara mengucapkan aduh, mulut. Padahal yang sakit kakinya.
Nah, itulah perumpamaan tubuh. Sehingga bahasan nomor 12 ini bisa dipahami kalau kita sudah memahami bahwa orang beriman itu karakternya seperti itu. Seperti ayat-ayat yang kita baca tadi, seperti hadis yang barusan kita sebutkan, atau seperti hadis lain, misalnya, al-mu'minu lil mu'mini. Orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu kalbunyan, seperti bangunan, yasuddu ba'duhu ba'du. Yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Nah, ini menunjukkan kepada kita bagaimana bentuk perhatian, dan itu muncul dari ikatan yang sudah terbangun. Ketika orang mukmin itu diibaratkan seperti tubuh misalnya, yang satu sakit maka yang lain terpanggil, atau seperti bangunan. Bangunan itu satu dengan yang lainnya saling menopang. Rumah yang kita tempati itu bagian per bagiannya saling menopang, saling mendukung. Ada pondasi, ada tiang, ada dinding, ada pintu, ada jendela, ada atap. Ini semuanya saling menopang. Saling menopang satu dengan yang lainnya. Nah, ini yang menunjukkan kepada kita bagaimana supaya saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Nah, oleh karena itu perlu dipahami bahwa ikatan antar orang-orang beriman itu menuntut haknya. Menuntut haknya. Karena kita ini diikat dengan ikatan iman, maka ada persoalan yang menimpa kaum muslimin di tempat lain karena mereka, ya misalnya karena mereka dizolimi, misalnya pembantaian kaum muslimin beberapa tahun yang lalu di Bosnia Herzegovina. Kita nggak kenal dengan mereka, bahkan mungkin kita ini mayoritas kita, kalau nggak semuanya, nggak ada yang kenal satu pun ya. Dari lebih dari 200.000 orang yang dibantai. Kaum muslimin yang dibantai di Bosnia Herzegovina, yang membantai orang kafir. Nah, kita tidak kenal sama mereka. Satu pun nggak dikenal. Kita juga nggak tahu namanya siapa, bapaknya siapa, tinggalnya di mana, bahkan mungkin kita nggak tahu kotanya, kota apa, jalan di mana. Tapi yang kita tahu, ada kaum muslimin dibantai. Mau yang dibantai 6 orang, 600 orang, 6.000 orang, 600.000 orang, sama. Kalau pembantaiannya tertuju kepada orang-orang beriman, tentu kita punya kepedulian. Ketika ada pembantaian terhadap kaum muslimin. Palestina, ada warga Palestina yang diusir dari rumah. Dan yang mengusir teroris Israel. Zionis Israel. Israel sebagai teroris yang mengusir kaum muslimin Palestina, itu membuat kita orang beriman nggak terima dengan sikap itu. Mereka diusir dan dengan cara yang sadis. Banyak cerita yang bisa kita dengar bagaimana orang di rumahnya tiba-tiba disuruh keluar dari rumah. Terus kemudian rumahnya langsung ditempati oleh orang Israel. Gimana rasanya? Gimana sakitnya? Mereka langsung mengusir. Kita ini kalau punya rumah, kemudian tiba-tiba diusir, dikasih waktu 24 jam saja, itu menyakitkan luar biasa. Kalau kasih 24 jam, berarti kan masih ada waktu untuk beres-beres, angkut-angkut, itu sudah sangat menyakitkan. Atau nggak usah 24 jam, tambah lagi, kasih waktu seminggu, suruh meninggalkan rumah, itu sangat menyakitkan. Sebulan,
atau setahun. Itu sangat menyakitkan. Ini rumah-rumah kita. Bahkan kalau perlu, seperti warga Palestina, ini kampungnya kampung kita ini. Rasulullah SAW ketika diusir dari Mekah, sampai bertanya kepada Warokoh sebelum terjadi pengusiran, jauh sebelum pengusiran tersebut terjadi. Awamukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusir saya? Gimana nggak mengagetkan atau dianggap sesuatu yang sangat aneh? Beliau orang asli Mekah. Beliau asli Quraisy. Bapak beliau juga orang Quraisy. Kakeknya Abdul Muthalib, tokoh di kalangan masyarakat Quraisy. Terus diusir. Itu gimana ceritanya? Diusir. Pendatang yang diusir dengan cara yang dolim saja menyakitkan. Apalagi penduduk asli diusir. Kemudian yang lebih menyakitkan lagi, penduduk asli diusir oleh pendatang. Nah, itu. Maka penjajah Israel yang melakukan kekejaman terhadap kaum muslimin di Palestina menuntut kaum muslimin untuk memberikan perhatian dan menunjukkan pembelaan. Misalnya bentuk pembelaan itu dengan kita menceritakan supaya tertanam dalam diri kita dan keluarga kita beserta anak-anak bagaimana kejahatan penjajah Israel. Israel sebagai the real teroris sesungguhnya itu ditanamkan secara kuat. Jadi ketika kita bicara tentang gerakan anti terorisme, nah Israel masuk yang pertama. Artinya kita memberantas dan kita sepakat, kita sangat mendukung gerakan yang dicanangkan oleh siapapun, baik itu pemerintah maupun unsur-unsur di luar pemerintah, untuk memberantas segala bentuk terorisme. Kita sangat mendukung. Siapa yang masuk pertama kali? Israel. Nanti kemudian yang berikutnya, yang lain. Ada yang modelnya sama dengan Israel. Mengusir, memberikan teror, membunuh, menyiksa, membantai, memperkosa. Bentuk-bentuk kejahatan yang luar biasa. Dan itu bertahun-tahun. Ya, itu dilakukan bertahun-tahun. Ya, bertahun-tahun bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ya, bukan 10 tahun, juga bukan 20 tahun. Maka kita melihat data warga Palestina yang terusir oleh teroris Israel yang berada di luar negeri jutaan. Bukan 0,5 juta, bukan 1 juta. Sekarang kalau kita mendengar ada orang mengusir warga satu kampung saja, itu kejahatan luar biasa. Kampung yang kecil lah, misalnya di Jogja, ada cari kampung yang jumlah penduduknya puluhan ribu misalnya. Atau nggak usah sampai puluhan ribu. Ribuan, tapi nggak sampai puluhan. Mengusir 1.000 orang itu kejahatan luar biasa. Sementara mereka punya hak. Mereka punya hak. Dan mereka penduduk asli, rumah-rumah mereka, tanah-tanah mereka, lalu diusir. Maka itu menuntut hak untuk kita memberikan bantuan. Nah, ini tentu kita menyebutkan kasus Palestina ini sebagai contoh, karena contoh yang pertama gamblang, terlihat dengan sangat jelas di depan mata, dan mudah dikenali, tapi kadang dilupakan. Kemudian kejadiannya juga ada yang sejak dulu dan ada yang terbaru pekan ini. Nah, ini bentuk perhatian. Kemudian wa'adai hukukihim, memberikan haknya pada mereka. Maka ada namanya hak muslim atas muslim yang lain. Hakul muslim alal muslim. Hak muslim terhadap muslim yang lain. Kalau ketemu, beri salam. Kalau sakit, jenguk. Kalau meninggal, kita takziah, terus mendoakan. Kalau diundang, maka kita hadiri undangannya.
banyak hak yang harus kita tunaikan. Termasuk kalau posisinya sebagai tetangga, kalau sebagai tamu, ada hak-hak yang kita berikan. Dan yang terakhir wakafil adza anhu, dan menahan diri agar jangan sampai menyakiti orang-orang beriman. Kadang-kadang kita nggak bisa membantu. Saya membantu dengan harta nggak punya, mau dengan apa nggak punya. Akhirnya apa yang dilakukan? Ya sudah. Yang bisa dilakukan cuma bisa membantu dengan doa. Ya udah. Ada yang bisa membantu dengan cara apa? Tidak mengganggu orang beriman. Tidak menyakiti, tidak mengeluarkan statement yang menyakiti orang-orang beriman. Nah, itu paling minimal yang kita bisa lakukan. Nah, ini bahasan terakhir dari tema atau bahasan Mujmal Usul Ahli Sunnah wal Jamaah. Maka di sini tulis intaha bihamdillah. Alhamdulillah sudah selesai. Ini kalimatnya intaha bihamdillah. Wa akhiran kata beliau arju min kulli man yajidu khata'an aw ladaihi malfudah ayyab atabiha ila. Saya berharap siapapun yang mendapatkan kekeliruan atau ada beberapa catatan silakan mengirimkan masukan. Nah, dengan demikian selesai sudah pembahasan kita dari kitab Mujmal Usul Ahli Sunnah wal Jamaah fil Aqidah karya Syekh Nasir bin Abdul Karim Al-Aqal, dan pembahasannya sudah selesai sampai dengan bahasan terakhir dari buku ini. Jadi pembahasannya sudah tuntas, maka alhamdulillah dengan selesainya pertemuan kita malam ini selesai sudah materi dari Mujmal Usul Ahli Sunnah wal Jamaah fil Aqidah, dan insyaallah nanti pada pertemuan berikutnya kita sudah beralih ke buku yang lain. Demikian. Tentu bagi jamaah sekalian yang ingin menyimak materi dari buku ini atau penjelasan dari buku ini, ada link yang bisa diakses untuk bisa melihat materi sejak pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir. Demikian, karena sudah masuk waktu Isya, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.